Halo para pemirsa, mari kita melakukan komitmen bersama Tentang apa, Pak? untuk menjalankan prinsip surga di bumi. Wah, kirain makan bakso bersama. Tapi ini jauh lebih penting menurut Kayla. Berakibat seluruh perkara surgawi diletakkan pada setiap aspek hidup manusia. Mari anak-anak, kita menyambut kebenaran firman Tuhan tentang apa yang terjadi setelah Imam Besar Yoyada meninggal dunia. Duduk yang manis ya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan melalui renungan harian. Yuk kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, tolonglah kami supaya ketika kami berjalan dalam dunia ini, kami tidak menjadi tersesat. Gandenglah kami supaya kami bisa menurut dimanapun Tuhan arahkan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, terlalu banyak dan terlalu besar halangan yang ada di depan kami. Rintangan yang di depan kami, yang senantiasa untuk menjadikan kami jauh daripada Tuhan. Sekali lagi kami mohon, Tuhan gandenglah kami, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Imam Yoyada mati dalam usia yang sudah sangat tua, yaitu usianya 130 tahun. Namun demikian, Imam Besar Yoyada mendapatkan penghormatan yang sangat luar biasa, karena Imam Besar Yoyada dimakamkan di kota Daud, dimakamkan di pemakaman para raja-raja Yehuda. Kenapa bisa demikian? Karena Imam Besar Yoyada telah melakukan perbuatan-perbuatan baik di Israel kepada Tuhan dan rumah Tuhan. Dalam hal ini mengakibatkan orang-orang Yehuda menjadi orang-orang yang kembali boleh hidup, mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah sekarang, bagaimanakah dengan Yoas setelah Imam Besar Yoyada mati? Setelah Imam Besar Yoyada mati, ternyata Yoas sudah tidak lagi menjadi raja atau pemimpin atas Yehuda yang hidupnya takut akan Tuhan. Tidak lagi. Tetapi dia merasa menjadi raja yang telah bebas. Menjadi raja yang tidak perlu lagi dipimpin oleh imam besar siapapun. Dan dengan kata lain, Yoas telah meninggalkan kesetiaannya untuk menjalankan setiap hukum-hukum Tuhan. Apakah dapat dikatakan bahwa Yoas itu menjadi orang atau raja yang mengalami kebebasan yang sejati? Tidak. Orang yang mengalami kebebasan sejati adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan menentukan pilihan hidupnya bahwa dia hanya memilih hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kebebasan yang sejati. Untuk mengetahui bahwa Yoas tidak lagi hidup mengalami kebebasan yang sejati, Alkitab mencatat satu ketika para pemimpin-pemimpin Yehuda ini datang kepada Yoas dan orang-orang ini segera sujud menyembah kepada Yoas. Yoas merasa menjadi raja yang tersanjung. Dia mengalami kehidupannya bahwa dia adalah orang yang benar-benar menjadi raja yang besar dan diperlukan oleh banyak orang. Tetapi sebenarnya Yoas mulai saat itu juga hidupnya diarahkan, hidupnya dikendalikan oleh para pemimpin-pemimpin daripada orang Yehuda ini. Sehingga dengan rundingan-rundingan, dengan dialog-dialog yang dibangun antara pemimpin-pemimpin Yehuda dengan Yoas, mengakibatkan Yoas memberikan kebebasan kepada seluruh orang-orang Yehuda untuk menentukan kepada siapa mereka akan menyembah atau kepada siapa mereka harus menyerahkan hidupnya. Sungguh, maka orang-orang Yehuda meninggalkan rumah Tuhan, yang berarti juga meninggalkan Allah nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Akibat yang demikian ini,
maka baik Yerusalem dan Yehuda menerima murka daripada Tuhan, termasuk Yoas sebenarnya sebagai raja. Tetapi kita bersyukur, Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah tetap mengasihi mereka. Bagaimanakah cara Allah mewujudkan kasih-Nya tersebut? Maka Allah mengirimkan nabi-nabinya untuk mengingatkan bahwa seluruh Yehuda harus kembali kepada Tuhan. Atau di dalam bahasa kalian dan saya yang sering kali kita dengar di dalam sehari-hari, nabi-nabi itu berseru dengan sungguh-sungguh agar semua orang-orang Yehuda hidup dalam pertobatan. Ternyata orang-orang Yehuda tersebut tidak ada satupun yang bertobat. Namun, apakah Tuhan membiarkan begitu saja orang-orang Yehuda? Tidak. Tuhan masih berbelas kasihan kepada orang-orang Yehuda. Tuhan saat itu berkenan atas hidup Zakaria, maka Roh Allah menguasai Zakaria. Zakaria adalah anak daripada imam besar Yehoyada. Ketika Roh Allah itu sudah menguasai daripada Zakaria, maka Zakaria tampil ke hadapan orang-orang Yehuda dan berseru dengan mengatakan, "Mengapa engkau melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga engkau tidak beruntung? Engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan engkau." Ketika semua orang mendengarkan perkataan itu, bukan mereka menjadi orang-orang yang bertobat, tetapi justru di dalam hatinya timbul ketidaksenangan terhadap Zakaria. Dalam hatinya timbul pikiran jahat terhadap Zakaria. Maka orang-orang ini berbicara kepada Yoas rajanya. Dan timbul satu kesepakatan antara orang-orang ini dengan Yoas agar Zakaria dilempari batu. Itu adalah salah satu bentuk hukuman mati yang ada di dalam zaman Israel saat itu. Ini adalah satu bentuk penghinaan yang luar biasa. Karena orang yang mati dilempar dengan batu, itu dianggap orang tersebut adalah sedang menghujat Tuhan. Ataupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya, salah satunya adalah berzina. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Zakaria masih bernapas dan detik-detik menjelang kematiannya, maka Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihat dan menuntut balas." Setelah itu matilah Zakaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu bahwa apa yang saat itu dikerjakan oleh Yoas di dalam mentaati firman Tuhan, itu adalah satu motivasi yang salah. Di manakah salahnya? Dia hanya mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya karena ada orang yang membimbingnya. Itu berarti bahwa firman Tuhan yang dijalankan menjadi beban dalam hidupnya. Dia mengerjakan firman Tuhan bukan karena dia cinta Tuhan, bukan karena dia mengabdi kepada Tuhan, tapi sekali lagi karena dia merasa dibebani oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Yoas menyetujui untuk menghukum mati daripada Zakaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah tindakan Yoas ini tidak mendatangkan hukuman Tuhan? Pasti mendatangkan hukuman Tuhan. Saat itu Tuhan mau menghukum Yoas dan seluruh Yehuda dengan memakai Raja Aram yang bernama Hazael. Hazael saat itu hanya dengan membawa sedikit pasukan saja mampu mengalahkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dan yang giliran berikutnya adalah bahwa Yoas dan seluruh Yehuda akan Tuhan hukum melalui Hazael. Benar, saat itu Yerusalem dikepung oleh Hazael dan pasukannya. Orang-orang Yehuda berperang melawannya. Maka tak lama kemudian juga Yoas pun terkena daripada peperangan itu. Yoas mengalami luka-luka yang cukup berat. Tapi ketika Yoas mengalami hal seperti itu, Yoas tidak mau dirinya terbunuh dan tidak mau Yerusalem dihancurkan oleh Hazael dan pasukannya. Yoas
maka mengumpulkan seluruh harta kekayaan yang ada di istananya, mengumpulkan seluruh persembahan-persembahan kudus yang ada di rumah Tuhan, mengumpulkan seluruh benda-benda berharga di rumah Tuhan yang telah lama dikumpulkan oleh nenek moyangnya, akan dipersembahkan kepada Hazael sebagai uang suap. Ini sangat memalukan, bukan? Maka setelah Hazael menerimanya, Hazael segera meninggalkan Yerusalem. Bisa saja berpikir daripada Yoas ini, nah, aku sekarang sudah bebas, aku tidak mati terbunuh. Benarkah Yoas tidak mati terbunuh? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yoas yang sudah terbaring dalam keadaan luka-luka di tempat tidurnya dibunuh oleh dua pegawainya yang bernama Zabat dan Yozabat. Sejak saat itulah Yoas mati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini mari kita bersama-sama belajar mengerti dan belajar mau menerima apa yang Tuhan ajarkan. Ketika firman Tuhan menegur hidupmu dan hidupku, mari kita kembali hidup bertobat. Ketika firman Tuhan menegur hidup kita, entah melalui teman kita kah, melalui guru kita kah, melalui papa mama kita kah, melalui siapapun, mari kita tidak mengeraskan hati kita seperti Yoas dan orang-orang Yehuda yang mengeraskan hati itu. Mari kita lunakkan hati kita, lembutkan hati kita, supaya kita boleh menerima berkat Tuhan, bukan menerima murka Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah satu kesempatan buatmu dan aku untuk kembali hidup dalam pertobatan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mau hidup menerima teguran Tuhan, hidup mau menerima suara Tuhan dengan hati yang terbuka dan dilembutkan, supaya bukan murka Tuhan yang menimpa hidup kami, tapi berkat Tuhan boleh memenuhi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Antara takjub, kagum, dan heran. Benar-benar di luar nalar manusia. Kenapa Tuhan tetap setia pada keluarga Daud, sekalipun mereka seringkali memiliki ketidaktaatan kepada Tuhan? Itu seperti perlakuan Tuhan terhadap kita loh. Oh, iya sih. Memang manusia tidak layak terima kebaikan Tuhan. Dan masih ada yang lebih-lebih lagi. Karena suatu hari kelak Kristus akan datang ke dunia. Ia akan menjadi pendamaian yang mengatasi ketidakbenaran seluruh umat Allah. Sahabat BDKA, kita lanjutkan baca di 2 Raja-Raja 13 ayat 1-8. Salam bahagia semuanya.